Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue Kobbie Mainoo. Masih seputar pemain muda Manchester United ini. Kobbie Mainoo di laga internasional keduanya setelah sebelumnya menghadapi Brazil ya kan, di debutnya sebagai pemain pengganti menghadapi Belgia. Kobbie Mainoo lagi-lagi spektakuler nih. Diawali menjadi starter luar biasa, pemain 18 tahun ini ya. Tahun ini menurut gue luar biasa, tahun yang fantastis bagi Kobbie Mainoo. Dia ketika menghadapi Inggris, menghadapi Belgia, tampil sebagai starter luar biasa. Dan ternyata penampilannya pun juga bagus. Kobbie Mainoo yang di lini tengah oleh Gareth Southgate ini ditandemkan dengan Kapten Declan Rice, tampil bagus, tampil luar biasa bahkan, dan bermain cukup lama, 74 menit Kobbie Mainoo bermain. Kobbie Mainoo ketika gue bandingkan dengan Declan Rice, sama-sama posisinya di lini tengah ya, bisa dilihat bagaimana dari sisi sentuhan Declan Rice lebih unggul, passing akurasi pun juga demikian, tapi key passes Kobbie Mainoo menghasilkan 2, bahkan Kobbie Mainoo memiliki 1 shot on target dan 1 big chances yang missed. Lalu bagaimana ground duels, Kobbie Mainoo ini sangat aktif dalam melakukan duel-duel, dan gue lihat juga bagaimana pergerakan dari Kobbie Mainoo baik itu tanpa bola maupun juga terutama dengan bola. Ini luar biasa, pemain muda ini menunjukkan betul kematangan, kedewasaan di atas lapangan, di permainan. Nah, ini sesuatu yang seperti gua katakan ya, Kobbie Mainoo ini dari Fabrizio Romano disebutkan di Twitternya kalau tanggal 26 November tahun lalu, artinya masih musim ini ya, ini melakukan debut di Premier League untuk musim ini. Lalu di bulan Januari mencetak gol pertama sebagai pemain Manchester United, dan bahkan golnya ke gawang Wolves itu menjadi goal of the month ya kan. Kobbie Mainoo dapat lagi penghargaan di sana. Tanggal 14 Maret Gareth Southgate ini tidak memanggil Kobbie Mainoo, tapi tanggal 19 Maret Gareth Southgate merubah keputusannya dan memanggil Kobbie Mainoo. Tanggal 23 Maret Kobbie Mainoo ini melakukan debut. Inggris menghadapi Brazil, tampil sebagai pemain pengganti. Dan di tanggal 26 Maret Kobbie Mainoo bermain sebagai starter untuk tim nasional Inggris. Aplaus dari penonton-penonton di Wembley kepada Kobbie Mainoo yang memang tampil luar biasa di pertandingan tersebut. Dan menurut Fabrizio Romano, penampilan excellent dari Kobbie Mainoo ini sekarang membuat dia menjadi kandidat kuat untuk masuk ke tim nasional Inggris untuk Euro 2024. Artinya tahun ini ya, Kobbie Mainoo masih belum berhenti nih sensasinya. Musim panas nanti bisa jadi berlanjut menuju Euro, tim nasional Inggris. Dia akan tampil di turnamen resmi pertama. Sekali lagi ya, dia masih berusia 18 tahun. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, prestasi besar bagi seorang Kobbie Mainoo. Bagaimana bagi Manchester United? Nah, ini kan juga menarik ya. Ya, gue pernah bahas ketika melakukan debut Kobbie Mainoo. Concern gue atau perhatian gue tuh lebih ke, ya mudah-mudahan ini tidak terlalu cepat ya bagi seorang Kobbie Mainoo. Artinya apa yang dia dapatkan saat ini bersama dengan Manchester United, tampil di musim kompetisi ini menjadi pemain yang juga vital di lini tengah, golnya yang luar biasa. Lalu sekarang dia juga memulai kiprahnya dengan luar biasa bersama dengan tim nasional Inggris. Ini kan akan menaikkan lagi nama dari Kobbie Mainoo. Dia akan mengisi media tentu saja, akan banyak sorotan, mungkin akan banyak tekanan juga ya, mulai hinggap ke di benak Kobbie Mainoo. Mudah-mudahan ini tidak membuat dia berubah secara karakter dan juga secara mental. Ini penting karena pemain itu juga manusia, dan ketika dia masih muda,
dia juga butuh kematangan dan juga pengalaman. Oke, secara teknis dia bagus, tapi bagaimana kematangan dan pengalaman baik itu di atas lapangan dan juga di luar lapangan ini penting. Sekarang menurut gua tugas dari tim kepelatihan Manchester United, artinya klub ya beserta dengan manajemennya, bagaimana bisa memprotek Kobbie Mainoo dari hal-hal yang contohnya publisitas yang terlalu berlebihan ya, yang bisa jadi akan ada sisi positif dan bisa jadi juga ada sisi negatif ya. Yang ini harus sekali lagi klub harus memproteksi betul. Manchester United dalam sejarahnya tentu saja banyak menghasilkan pemain-pemain muda potensial, bahkan sampai jadi juga ya class of nanti itu Cristiano Ronaldo jangan lupa. Tapi ada juga pemain-pemain muda yang sebenarnya memiliki masa depan yang cerah tapi tidak berhasil, tidak paripurna. Ada banyak penyebab di sana, penampilan yang menurun, cedera, dan juga itu ya, dia tidak siap dengan perubahan yang cukup drastis dari sisi mental, karakteristik, kehidupan di luar lapangan. Ini menurut gue juga sangat penting. Semoga Kobbie Mainoo ya mendapatkan proteksi dan dia juga bisa bersikap dengan lebih baik ya dalam menghadapi hal-hal tersebut. Karena menurut gue tahun ini Kobbie Mainoo untuk tim nasional Inggris akan menjadi sorotan. Dia ini kalau dari sisi media ya sangat enak banget diangkat ini. Ini seperti kayak sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Anak muda debut di klub, jadi pemain vital, pemain andalan di lini tengah klub, mencetak gol yang luar biasa, dipanggil ke tim nasional dan berhasil menerobos sampai dengan starting 11. Dan sekarang dia menjadi calon kuat untuk mengisi skuad Inggris di Euro. Ini dan akan, kalau memang iya, dan dia akan mendapatkan debut langsung di turnamen besar ini, betul-betul hal yang sangat besar banget bagi pemain muda ini. Nah, ini harus dijaga, jangan sampai justru jadi bumerang, terutama pihak dari klub Manchester United. Di sisi lain, fisik. Gue juga pernah singgung dan ini juga harus diperhatikan. Fisik dari Kobbie Mainoo. Jangan sampai dia terlalu digeber ya. Ujung-ujungnya nanti ada penurunan fisik. Dia masih 18 tahun, masa depannya masih sangat cerah sekali. Di sisi lain, itu tadi kekhawatiran gue, tapi hal yang positif yang besar yang gue lihat dari Kobbie Mainoo adalah begini. Ini sempat gue singgung juga di video gue yang sudah agak cukup lama ya. Erik ten Hag mencari sosok pemain mengisi lini tengah yang bisa menghubungkan lini per lininya dengan bagus, menjemput bola, tidak takut untuk melakukan dribbling, penetrasi, tapi juga punya kemampuan yang bagus di atas lapangan, teknis yang bagus ya, melepaskan umpan kunci, menghubungkan antar lini, menjadi dirijen di lini tengah dengan kualitas yang bagus. Sudah sering diberitakan di awal musim Erik ten Hag mengincar Frenkie de Jong yang gagal didaratkan di Old Trafford. Lalu dimainkanlah seorang Christian Eriksen ya kan, di posisi pivot berduet dengan Casemiro. Dengan tugas dari Christian Eriksen lebih untuk membagi bola, menjemput umpan, mengalirkan umpan ya. Dan di tengah awal musim ini Manchester United kurang tenaga nih di lini tengah. Selain memang banyak pemain yang cedera, tapi bagaimana kualitas di lini tengah juga menurut gue tidak sebagus musim lalu. Apalagi Erik ten Hag juga memainkan konsep yang baru 4-1-4-1. Tapi situasi itu berubah setelah Kobbie Mainoo bermain. Kobbie Mainoo gue nilai memiliki kemampuan yang bagus dalam menghubungkan antar lini, dalam menjadi dirijen ataupun juga konduktor di atas lapangan. Permainan dia juga terlibat dengan bagus. Ada beberapa sisi kelemahan, yes, tapi menurut gue masih sangat normal karena dia masih usia 18 tahun. Tapi bagaimana atribut-atribut lainnya menurut gue ini sangat menonjol. Banyak komentar positif dari pemain-pemain lain ya. Kalau tidak salah dari Declan Rice juga setelah pertandingan melihat kalau memang dari Jude Bellingham ya, melihat kalau Kobbie Mainoo ini memang punya potensi yang sangat besar sekali. Nah, gue menilai solusi lini tengah bagi Manchester United sudah ada, salah satunya di di pemain Kobbie Mainoo ini.
Kalau dia bisa dimanfaatkan, setidaknya dijaga penampilannya seperti ini, dan pihak klub juga memiliki peran yang besar di sana, dia bisa menjadi the next best thing buat Manchester United. Bahkan menurut gua mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun evaluasi dia bisa jadi akan mendekati 100 juta. Penting bagi Manchester United untuk memproteksi, untuk mengamankan dengan menawarkan kontrak yang baru, lalu juga dengan melibatkan dia di project Manchester United, utamanya di lini tengah. Sekaligus juga diproteksi nih, karena sekali lagi dia masih 18 tahun. 3 tahun dari sekarang menurut gue dia akan jauh lebih matang. Tapi itu masih 3 tahun lagi, artinya langkah dari saat ini sampai dengan 3 tahun mendatang nih harus diatur betul oleh Manchester United. Sehingga itu tadi ya, ini ya menjadi pemain yang mungkin selama ini dicari. Dan kalau gue tarik ke belakang bagaimana setelah Sir Alex Ferguson pensiun, Manchester United juga mencari sosok ideal di lini tengah, pemain kreatif, pemain yang punya skill luar biasa. Sempat Paul Pogba didatangkan, sempat juga Bastian Schweinsteiger didatangkan, banyak nama-nama lini tengah ya. Tapi nampaknya solusi yang dinanti-nantikan ini ada pada sosok Kobbie Mainoo. Belum secara paripurna karena dia masih 18 tahun, tapi jalan menuju ke sana menurut gue sangat besar, dan ini Kobbie Mainoo akan menjadi the next best thing betul sih menurut gue bagi Manchester United. Kita lihat akan seperti apa ya. Setelah ini pemain akan kembali memperkuat Manchester United. Kobbie Mainoo semenjak ditampilkan mengurangi jam atau menit bermain dari Christian Eriksen, bahkan Christian Eriksen secara terbuka berbicara dengan Erik ten Hag kan. Tapi Erik ten Hag juga mengatakan kalau ya setiap posisi ada persaingan, ada kompetisinya, dan saat ini Erik ten Hag melihat kompetisi itu masih dimenangkan oleh seorang Kobbie Mainoo. Kita lihat akan seperti apa perkembangannya Kobbie Mainoo sampai dengan akhir musim nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.